Kayak yang kita tahu, sekarang virus COVID-19 ini angkanya lagi menggila lagi. Maka dari itu, gue dan segenap kru Bacotan Om Wok ingin mendoakan lu yang lagi nonton acara ini, semoga selalu terhindar dari virus COVID-19. Semoga lu selalu sehat dan baik-baik aja, agar bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Dan buat lu yang lagi tidak baik-baik saja, mungkin lu sedang berjuang menghadapi virus COVID-19, atau mungkin ada keluarga lu atau sahabat lu atau orang-orang yang lu sayang yang lagi terjangkit, kita juga mendoakan supaya lu semua cepat sembuh, cepat bisa berkumpul kembali, cepat bisa beraktivitas normal lagi. Dan berhubung sekarang kita lagi PPKM, seperti yang lu lihat, gue balik lagi nih cuy ke studio / tempat cuci bini gue. Dan untuk menemani PPKM lu di rumah, gue udah menyiapkan satu video review airsoft. Nah, buat lo yang penasaran kira-kira kayak gimana sih barang yang akan gue review ini, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gua, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, di episode kali ini balik lagi, gua bakal mereview satu unit airsoft buat lo. Ini nih, udah gue siapin unitnya. Dan unit airsoft yang bakal gue review di episode kali ini itu ada Scar keluaran WE, yaitu buatan Taiwan ya, pabrik airsoft buatan Taiwan. Nah, WE Scar yang akan gue review kali ini jenisnya Scar H CQC alias buat close quarter combat, ya kan? Dan unit Scar yang ini itu dari seri AEG-nya WE. Ini lo pasti penasaran karena si WE itu orang kebanyakan taunya kan ngeluarin GBB doang. Tapi ternyata WE juga bikin AEG cuy. Sebenarnya ini udah cukup lama sih, tapi kurang gaung lah gitu. Jadi daripada lu penasaran, yuk kita unboxing dulu nih sama-sama si WE Scar H ini. Jadi kalau untuk dusnya ya polos aja kayak gini ya, dia males effort anaknya gitu. Tapi di sini udah dikasih lihat nih, ini jenis Scar-nya apa, yang L kah, atau yang H kah, terus yang standar atau yang CQC type gitu. Jadi cuma itu doang yang lu bisa tahu gitu ya, unit apa yang ada dalam sini. Dan sekarang mari kita buka gitu. Jadi pertama lu buka, lu dapetnya ini nih. Ini ada manual book yang seperti biasa nggak akan lu baca juga, jadi buang. Terus ini ada magazine-nya. Ini high cap. Ini ada rodanya di sini, dan berhubung ini Scar H, jadi magazine-nya lebih gede ya. Karena kan kalau aslinya kan pelurunya juga lebih gede. Terus ini ada flash hidernya dia, sama unitnya sendiri nih. Nah tapi ini nih uniknya, flash hidernya kenapa terpisah gini ya? Harus dirakit, jadi ada effort lebih lah gitu. Ini flash hidernya diputernya clockwise pak. Oh ini counter ya, ini counter clockwise, jadi kita pasang dulu. Set. Nah ya cukup lah. Oke, ini gue pindahin dulu cuy ke bawah. Oke, ini setelah dipasang magazine ya, kurang lebih kayak gini lah unitnya. Penasaran pengen tahu detailnya kayak gimana? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang mari kita perhatikan bersama ya dengan seksama detail-detail dari si Scar H ini. Tapi seperti biasa nih, sebelum gue masuk ke detail, mungkin sedikit pengenalan lah ya, si Scar ini apa sih sebenarnya. Jadi kalau ngelihat dari sejarahnya, varian Scar ini memang sebenarnya awalnya itu untuk tender di US Armed Force ya, itu untuk menggantikan seri M4. Tapi karena satu dan lain hal, program itu akhirnya dibatalkan, dan Scar ini akhirnya ya nggak jadi dipakai sebagai pengganti M4. Cuman
Kalau untuk senapan aslinya si Scar ini ya cukup banyak lah dipakai sama angkatan-angkatan bersenjata, walaupun bukan sebagai service rifle standar gitu. Apalagi yang varian Scar gini, biasanya lo kalau ngelihat varian ini itu identik sama Spec Ops gitu ya, yang tampilannya agak urakan dan bewok-bewok menawan gitu, kayak gue. Enggak. Oke, langsung kita ke detail deh. Nah, ini kita mulai dari flash hider dulu. Ini flash hidernya model-model begini ya. Ini sekilas sih harusnya kalau flash hider gini ada silencernya nih. Silencernya yang bisa langsung lo pasang, puter, terus ngunci. Tuh. Tapi ini tidak disertakan ya, dan gue juga kurang yakin apakah bisa menggunakan silencer aftermarket gitu. Ada yang pas nggak di jenis silencer ini nih yang asli keluaran WE yang bisa langsung dimasukin, diputer, langsung nempel gitu. Oke. Next, ini ada front side-nya dia, front side standar Scar sih sebenarnya. Ini sama lah, Scar H, Scar L kurang lebih kayak gini. Ini flip up, bisa lu naikin, bisa lu turunin gitu. Terus di sini juga ada gas regulator sebenarnya kalau di aslinya ya, kan tergantung tipe peluru apa yang lu pakai gitu kalau di real sih. Tapi kan ini airsoft jadi cuma ya buat estetik aja lah. Oke, gitu kurang lebih. Ini tekan bisa turun. Terus di sini ada sling swivel, sling hooknya di sini bisa di kanan, bisa di kiri. Terus ada rail juga nih, kiri, kanan, bawah sama atas ya. Dia flat sampai belakang. Jadi lu mau pakai optik tandem atau scope yang panjang-panjang gitu ya bisa lah, bisa taruh pack box juga gitu di bawah. Nah, terus di sini ada cooking handle nih, agak ke belakang sedikit ada cooking handle yang bisa lu rubah posisinya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu, tergantung tangan lu aja sebenarnya. Jadi misalnya lu mau ngokangnya misalnya under begini bisa gitu, di atas bisa, terus ya samping juga bisa. Oh ya, berhubung tadi ini gue kokang dia nyangkut, ini nih. Kalau untuk IG-nya WE, begitu cooking handle lu tarik, ini dia akan nyangkut. Jadi lu lebih gampang kan untuk nyetel hop up-nya di sini nih, untuk ngatur larinya BB gitu ya, jauhnya semana. Ini bisa di setel di sini. Ya mirip-mirip kayak M4 lah. Jadi tinggal lu puter aja untuk naikin hop up-nya, atau puter lagi untuk nurunin gitu. Terus untuk balikinnya lagi, lu tinggal tekan bolt catch yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan sekali lagi kali ya, set kokang. Misalnya nih habis ganti mag, elah, set. Nah, gitu. Nah, terus untuk magazine sendiri, ini dia magazinnya high cap, mirip-mirip lah sama magazinnya SR25 gitu. Cuman gue nggak yakin sih ini masuk atau enggak. Mungkin kalau yang tahu bisa langsung komen di bawah. Ini masuknya juga bisa langsung masuk tanpa harus lu bengkek-bengkek gitu, kayak masukin AK gitu. Terus nextnya ini mag catch. Dia ambidex, lu bisa kiri kanan. Jadi buat lu yang kebot harusnya sih nggak ada masalah gitu. Begitu juga dengan si selektornya, dia ambidex nih. Ini ada safe, semi, sama full automatic. Ini ada di sebelah kanan, ada juga di sebelah kiri. Nah terus agak ke belakang lagi, ini ada cantelan sling lagi nih. Ada di sebelah kiri aja, tapi kalau untuk yang belakang lu bisa taruh agak di atas atau agak di bawah gitu. Terus ini juga ada markingnya, mark 17 mode 0 call 762 mm. Terus ada ya nomor serian lah gitu. Sama terakhir di belakang ini ada flip upside nih yang bisa lu atur win edge sama kiri kanannya juga. Standar kurang lebih. Terus untuk popor sendiri, ini tempat baterainya mainan ini ada di popor. Ini popornya juga bisa dilipat. Nah, tuh gue kasih lihat. Tapi ini nggak kayak VFC. Kalau yang Scar keluaran WE ini masih ada kabelnya lah, kelihatan gitu. Kalau VFC kan kabelnya ada di dalam engsel sini sebenarnya. Terus sini juga ada cheek piece yang bisa lu naikin. Kita tahu kan, pipi lu tuh butuh sesuatu buat bersandar gitu. Bisa naik turun, sama ini popornya bisa dimaju mundurkan sebenarnya. Cuman ini lumayan, oh enggak terlalu keras sebenarnya. Bisa ada nomornya cuy, ada 2, 3, 4, 5, sampai 6 posisi. Ya lu atur lah senyaman-nyamannya lu. Terus baterainya tadi kan dipopor kan, gue bilang cara masukinnya gimana? Oh gampang, masukinnya lu tinggal buka pin yang ini nih. Lu cabut pinnya, jangan sampai hilang. Terus lu buka, nah ini ada
tepat baterainya ya, walaupun agak sempit. Jadi untuk milih baterai liponya kayaknya harus pilih-pilih banget gitu. Ini Tamiya Type juga, kalau standar dari pabrik ya bisa lu ganti lah sama T-Plug nanti. Oke, kurang lebih itu detailnya. Ini juga rubbernya lumayan lah. Terus ini ada ini juga gampang dibuka pasang gitu. Sip. Oke, gitu kurang lebih detailnya sih Scar High ini. Nextnya, seperti biasa kita akan ngelihat FPS-nya berapa, akurasinya gimana, sama handlingnya kayak apa sih. Enak nggak sih bantingannya? Oke, daripada lu penasaran, tetap stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke, sekarang kita masuk ke sesi krono cuy. Seperti biasa, untuk mengkrono power dari mainan ini, gue menggunakan BB dengan ukuran 0,25 gram beratnya, keluaran dari Max Sport Gallery. Kalau misalkan pengen, salah kontek-kontek aja ke Max Sport. Ini udah gue isi ya. Sekarang mari kita coba. Berapa sih powernya? Lumayan ya, di angka 360-an nih. Ini pakai BB 0,25. Coba sekarang full autonya. Masih di angka segitu, cukup stabil. Nah ini nih, sebelum kita masuk ke sesi handling, ini ada pengen gue kasih lihat sih sama lu. Kalau kita arahin selektornya ke arah safe, denger ya barusan? Ini ya, sekali lagi ya. Gitu. Ini masuk ke arah safe. Penasaran nggak bunyi itu apa? Nanti bakal gue jelasin, tapi stay tune terus di Bacotan Om Wok. Tadi FPS-nya kan udah kan? Gue udah kasih lihat ROG sama powernya dari si mainan ini. Sekarang kita lihat akurasinya cuy. Kalau misalkan powernya udah cukup oke dan stabil, masa akurasinya kita coba ya, mulai dari sini dulu. Biasa dengan Mr. Fuckface di besar. Untuk varian sekarang ini, untuk tarikan trigger pull-nya dia tuh cukup dalam. Pertama tuh kalau yang gue biasa, kesannya itu kayak baterai lo nggak ngangkat tuh. Itu ternyata nggak bisa gitu sebenarnya. Terus ininya, sekarang kita coba ke full auto. Ayo kita lihat hasilnya bareng-bareng. Nah. Buat lo yang punya cukup budget untuk ikutan berkecimpung di Airsoft, seri AEG keluaran WE itu jadi salah satu rekomendasi pribadi gue. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang bikin gue merekomendasikan ini buat lo. Dengan harga pasaran yang berada di angka rata-rata Airsoft kelas menengah, seri AEG keluaran WE ini punya beberapa fitur unggulan yang enggak lo temuin di merek AEG kelas menengah lainnya macam GNP, Ares, atau Classic Army. Pertama, FPS out of the box-nya itu udah berada di kisaran 380 sampai 400-an FPS. Ini bikin lo nggak perlu keluar duit lagi cuy buat upgrade naikin FPS-nya. Kedua, kestabilan FPS dari seri AEG keluaran WE juga dijamin punya lifetime yang lebih panjang. Kenapa? Ini karena fitur built-in spring release di gearbox bawaannya yang otomatis aktif saat selektornya lo arahin ke arah safe. Jadi nggak ada lagi tuh kekhawatiran soal permainan ini yang bakalan lemes dan ngondoy kayak semangat juang lo di tanggal tua. Yang ketiga, seri AEG keluaran WE ini juga udah dilengkapin sama inner barrel bawaan yang cukup tight plus kompresi yang lumayan padat. Hasilnya, akurasi dari mainan ini cukup decent dan gak malu-maluin lo saat pecicilan di medan skirmish. Oh iya,
Hal-hal yang barusan gue sebutin tadi, itu berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Bukan karena gue di-endorse sama Maxport Gallery. Soalnya, gue juga melihara kok AEG keluaran WE yang umurnya udah 5 tahunan lebih. Tapi masih punya performa yang gak kalah cuy, sama AEG perawan. Terlepas dari berbagai fitur andalannya, mainan ini juga masih ada minusnya kok. Ya lumrah lah, namanya juga masih buatan manusia. Kalau dari pengalaman gue pribadi, itu kabel, karet hop up, konektor, sama responsifan trigger masih jadi PR yang harus dibenerin sama pabrikan. Ini bukannya berarti kualitasnya jelek atau gampang rusak, tapi kalau misalkan kualitasnya bisa di-upgrade, ya kenapa enggak sih? Kesannya kayak jomplang aja gitu, sama berbagai fitur-fitur out of the box andalannya. Anyhow, cukup lah ya ngebahas secara general seri AEG keluaran WE. Sekarang gue mau kasih penilaian ke AEG Scarha yang lagi gue perkosa ini. Kalau secara build material, mainan ini cukup solid untuk nemenin lu jumpalitan di medan skirmish. Ya, materialnya mirip-mirip lah sama GBBR Scar yang juga dibikin sama WE. Terus kalau misalkan untuk kontrol dan manipulasi, model ini cukup kompeten lah untuk lo adu sama model-model senapan serbu modern yang modular dan taktikal. Apalagi buat lo yang terbiasa dengan firing control dan manipulasi rifle model AR, harusnya sih lo nggak butuh waktu lama cuy buat beradaptasi sama model yang satu ini. Tapi kalau buat gue pribadi, entah kenapa ya, gue kurang srek sama handlingnya varian Scar. Ya nggak tahu juga sih. Biar kata popornya udah dilengkapin sama cheek rest dan bantalan karet yang berpotensi bikin nyaman, gue kayak masih belum dapat aja gitu feelnya. Kayak masih terlalu kotak, blocky, bulky gitu cuy. Well, yang terakhir ini subjektif loh ya, jangan lo jadiin patokan juga. Kalau misalkan emang lu nyaman sama model Scar, ya sok lah dipinang. Iya, itulah dia tadi WE Scarha CQC. Tadi bareng-bareng ya. Seperti biasa nih, kita udah unboxing ya kan. Gue udah kasih lihat begitu lo keluarin dari dalam box, pas pasti perawan kayak apa sih dapetnya ya kan. Terus juga detail-detail dari mainan ini udah gue kasih lihat ke lo. FPS, RAW, sama akurasi lo udah saksiin sendirilah. Kurang lebih ya masih membuat si Mr. Fuckface itu tidak mengalami hari yang baik. Nah, terakhir nih cuy, sebelum video review ini gue tutup, seperti biasa, gue mau kasih tahu di mana sih gue dapet mainan ini. Nah, gue dapet WE Scarha CQC ini itu ada di Maxport Gallery di Istana Pasar Baru. Buat yang belum follow IG-nya, follow bisa kali. Nanti gue kasih lihat di sini nih. Atau kalau misalkan lo pengen cari, itu ada di @maxportgallery.official. Sekali lagi, @maxportgallery.official. Terus harga maharnya berapa sih yang harus ditebus buat bisa bawa pulang mainan ini? Oke cuy, mainan di depan lu ini, si Scarha CQC ini, itu bisa lu tebus dengan harga Rp10.500.000 aja. Sekali lagi ya, Rp10.500.000 aja. Nah, harga itu udah termasuk unitnya sama izin-izin kepemilikannya yang sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2018. Jadi kalau misalkan udah ada izinnya, lo nggak perlu takut lagi dong pengen sukir atau pengen ikut tanding airsoft keluar daerah. Oh tenang, semua sudah aman terkendali. Jadi buat yang mau, langsunglah sob mampir ke Maxport Gallery di Istana Pasar Baru. Jangan lupa follow, tapi sebelum lu follow Maxport Gallery bisa kali subscribe dulu ke YouTube channel ini. Anyhow, thank you banget buat lo yang udah nonton sampai habis. Thank you banget buat lo yang udah nge-like, udah komen, apalagi udah nge-share dan subscribe. Karena di channel ini kita masih akan terus ngebahas berbagai hal-hal menarik seputar dunia airsoft. Jadi biar lu nggak ketinggalan, itu tombol lonceng nyalain dulu lah gitu. Ya udah, sampai ketemu di episode bacotan Omwok berikutnya. Masih barengan sama gue Emir Cesario, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Sampai jumpa.